oleh segala nabi. Jadi Allah tuh kita itu Rasulullah tuh mohon kepada Allah tuh banyak umat Nabi Muhammad kau macam mana akalnya, walaupun umurnya mungkin 63, 60, 70, tapi ibadahnya bisa melebihi atau sama dengan umat-umat sebelum Rasulullah. Caranya ya begitu. Pergi haji atau umroh, sholat di Masjidil Haram, ada sehari sembahyang sama dengan sembahyang di tanah air ke 100.000. Nah, kan sekali sembahyang. Untuk dapat sembahyang 100.000 itu membutuhkan berapa tahun? Nah, sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Nah, jadi orang yang program umroh kadang 10 hari, 5 hari itu lah, untuk ukuran umurnya bisa beribadah sebanyak itu puluhan tahun. Bulan Ramadan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dapat malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 83 tahun. Sembahyang berjamaah sama dengan 27 derajat dibandingkan dengan sembahyang dewean atau tidak berjamaah. Sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid itu tentu beda lah. Pertama di rumah ada sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, yang pertama lah kita jalan kita menuju ke masjid ini satu langkah, satu kebaikan, langkah satunya menutupi keburukan. Beruntunglah orang yang rumahnya dekat masjid sehingga mudah setiap waktu itu dapat sholat di masjid. Beruntunglah orang yang mungkin rumahnya jauh dari masjid tapi dia tetap sholat di masjid. Kenapa? Karena langkahnya lebih banyak daripada orang yang rumahnya dekat masjid. Masuk masjid pertama apa? Sholat sunat tahiyatul masjid. Apalagi ditambah dengan sebelumnya sholat sunat wudu dulu 1 dan 2 rakaat. Masuk ke dalam sholat sunat tahiyatul masjid. Orang azan, habis azan, sholat zuhur, sholat sunat qobliyah zuhur. Berapa tu? 6 rakaat. Sholat lagi zuhurnya 4 rakaat. 6 tambah 4 lah 10 rakaat. Balik pula selesai sholat zuhur, sholat pula ba'diyahnya, ambil pula yang 4 rakaat umpama. Sudah 14 lah. Sekali ke masjid kita sholatnya 14. Sembahyang di rumah kadang-kadang jarang pakai sunat qobliyah, sunat ba'diyah. Kiri kanan pak, mana? Ayatnya inna a'tayna dengan qul huwallahu. Wah, nah. Kalau di masjid kalaupun kita tidak bisa ayat panjangnya bisa dibacakan oleh imam kita. Mana? Nah, maka beruntung. Apalagi kita sekarang hari ke Sabtu terakhir di 2023 ini. Banyak-banyaklah bermuhasabah. Artinya apa ya? Ingat-ingat apa yang sudah kita buat setahun yang lalu, amal baik apa yang sudah kita buat, apa yang harus kita lakukan di 2024 tadi. Maka tadi saya baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan dirinya apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Hari esok dalam jangka pendek adalah kehidupan kita di dunia. Saya rasa untuk jangka ukuran dunia sudah kita buat persiapan itu. Waktu belum menikah, pengen ya Allah kalau nikah atau dapat kerja tetap dulu. Kalau dapat tetap baru dah nikah. So nikah ya Allah, inilah dapat nikah pula. Mulai pula perencanaan. Cuma nolak kalau supaya anak ni nanti kalau lahir sekolahnya tinggi, cukup lawak ni yang tamat SMA. Kalau bisa anak-anak warsa sarjana, mulailah cari kerja sana, cari kerja sini ya. Dapat anak alhamdulillah. Mudah-mudahan lah nanti kalau pensiun dan menyusahkan anak lagi,
Kalau pun ada dodong awak, mudah-mudahan awak bisa lagi hidupi diri awak dewe, amu ada kebun tu ini alhamdulillah. Untuk ukuran kita dunia rasanya ya cukup lah. Nah, kalau soal nak mengumpulkan jadi orang kaya Rasulullah macam-macam kita buat, yang kaya dah juga. Nah, rezeki macam-macam kata orang macam menggantang anak ayam, yang kau masuk, yang kau melompat, ya bu ya, yang kau masuk, yang kau melompat, yang kau masuk, yang kau melompat, dah. Ya. Dapat banyak dikit, selera naik pula dikit, nah. Dapat dia agak banyak dikit, kita tengok dapur kurang elok, mulai baik dapur, dah. Dapat dia agak banyak dikit, dia kata ya rumah ada berdeng, bla, dia habis macam-macam itulah. Dan sekarang sudah, ada berhentilah berangan-angan untuk dunia. Mulailah kita berangan-angan untuk kehidupan kita setelah kematian itu. Ya. Kata Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Berhisab-hisab. Berhitung-hitunglah kamu dengan dirimu sendiri sebelum nanti ada saatnya kamu yang akan diperhitungkan oleh Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Kenali diri kita. Siapa diri kita ni? Ternyata hanyalah kumpulan antara darah, daging, ya. Apa yang hebatnya kita ni, ya dah. Kalau istilah orang Arab tu, kau ni sombong ni, padahal kau ni kulu kilir mawa iwisi. Kita ni ternyata kulu kilir mawa wisi. Kenapa dalam perut kita kau ada tai, ya? Apa kita banggakan? Tai dalam perut kita ni. Tak ada yang belum, kata Profesor Hamka, kamu tu tercipta dari tanah, nah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, nanti akan masuk ke dalam tanah. Maka jangan bersifat seperti langit, nah, atau Palembang itu jangan sombong kalau lagi naik daun, nah. Yang naik dahan lagi jatuh, apalagi naik daun. Artinya sudah ada. Jadi kajian subuh kita kali ini ya, macam ni lah ya. Sudah. Sebaik-baik nasihat itu dari diri kita dewe, ya. Orang nasihati kita kadang bahasanya kasar, ada enak kita ngomong. Tapi kalau kita nasihat diri dewe, ya sudahlah, gawe-gawe macam itu. Ada kalimat seperti itu. Ya. Pergi ke rumah, tengok kaca besar, buka kepiah, rupanya lah mulai putih rupa rambut awaknya. Tunjuk pula wajah tu, kau tu lah tua, kau tu lah tua, maksudnya kita tunjuk diri kita, namanya hasil itu diri kita. Ya. Hidupnya beginilah, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Ambillah posisi-posisi, zona-zona aman dalam kehidupan. Ada orang kadang habis pensiun tu pergilah nongok di kebun, Kenapa? Sebenarnya tidak ingin orang lolonian kau ni awak harta banyak, masa nongok tengah ni. Cuma dia pengen hidup sepi supaya hatinya hanya ingatnya kepada Allah. Kerana dia lah sudah gawe hiruk pikuk dunia ni, dan sudah dia jalani kalau nah. Apa gunanya jadi orang terkenal? Tak ada juga manfaatnya ternyata kan. Nah, jadi orang hebat, pangkat tinggi, ya. Ternyata ya macam-macam itulah. Nah, kalau kita lagi senang kawan datang kalau awak susah kawan menghilang pula. Itu biasa, itu hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Dulu si anu tu kau dah aku mengusahakan dia, dakkan dia jadi ke eselon 2 tidak dulu. Ini lah 3 bulan aku pensiun, tidak dia main ke rumah dia, ya sudah. Ya. Tidak usah banyak. Kata orang, jadi tidak usah lagi banyak olahraga, nah. Pagi jalan-jalan, hari Minggu ini yang perlu banyak belajar bersabar. Bersabar. Ya. Penyakit mulai datang ke badan, bersabar. Kata pergi ke dokter, apa hal saya ke dokter? Apa yang harus saya lakukan? Kata Bapak ni kolesterolnya tinggi, jangan banyak lagi makan daging. Kira nampaknya samuran Bapak ni lah pula, jangan banyak makan kacang. Aku tengok gula darah Bapak ni agak naik, jangan lagi banyak makan gula. Tengok asam lambung tu agak juga meningkat, jangan lagi makan asam
Jadi makan apa? Makan kentang. Nanti sudah lagi dapat turuni, ya. Tapi ada saatnya dokter itu bilang, sudahlah Pak, apa nang lagi saya makan. Biasa kalau dokter sebut gitu, nak mati lah. Nak mati lah. Kalau dokter sudah bilang, sudahlah Pak, ini apa yang Bapak pengen makanlah. Coba tidak lama lagi. Sebab tidak ada lagi sesuatu makanan yang ketika disebut tidak jadi pantangan. Kalau makanan itu sudah jadi pantangan, kau pantangan kau makan, kau pantangannya kau makan. Kalau saya sudahlah. Jadi darah tinggi udahlah, apalagi ada kambing lah kan, udah. Yang pentingnya sudahlah jalani, ya. Bersabar. Apa bersabar itu? Pertama kita bersabar dengan diri kita lah. Kita seringkali memikirkan macam mana kita memperlakukan anak kita, macam itulah kita pengen dia memperlakukan kita. Ternyata tidak ada mungkin, nah. Anak kita terasa kening, demam, panas, langsunglah kita bawa ke klinik, bawa kapo, ambil oleh sebab berapa kali dia punya, 38, sekian udah bawa. Nah, ketika kita demam panas, dipegang ke mana? Biasalah ya, berpengaruh cuaca, kita tak itu biasalah ya, itu pengaruh cuaca. Nah, sudah. Nah, atau apa kata anda kita, langsunglah kita nengoknya, dah. Ayah. Anak kita kerja, kita lah 3 bulan terbaring rumah sakit, tak ada nang tiba padahal mulai kan, ya Allah kau nak dulu gitu. Udahlah, ikhlaskan bala. Nang dulu tu ikhlaskan, Pak. Buat posisi diri kita, membuat sebuah alasan-alasan positif sehingga kita tidak membenci anak kita. Mungkin dia sibuk, mungkin dia lagi tidak dapat duit untuk beli tiket, ya. Mungkin dia sekarang di sana mungkin lagi sakit, sehingga ya kita tidak memaksakan diri untuk memuja. Ya sudahlah. Kadang-kadang hidup ini perlu mengikuti filosofi kucing. Pernah tak nengok kucing mati kecuali kena tabrak ya? Jarang kita dapat nengok kucing mati. Padahal kucing berkeliaran di rumah kita. Tapi saat dia mati, kita tak ketemu dengan dia. Karena kucing itu ternyata menurut penelitian orang, dia tahu kapan dia mati. Dia tahu bahwa dia bakal mati. Yang kedua, dia kalau sudah sakit, dia sukanya menyendiri. Dia tak suka ditengok orang-orang. Yang ketiga, dia tidak mau menyusahkan tuan dia, menyusahkan atau membuat tuan dia sedih. Sehingga dia selalu mencari tempat-tempat yang tersembunyi. Ya sudah, itu cara kucing. Kalau saya baca di internet itu ada 6, tidak salah. Kenapa kita jarang menemukan mayat atau buntang kucing kalau dia lagi mati. Nah, sebenarnya kita juga sudah tahu juga, lebih kurang lah ya. Sebenarnya kita itu manusia itu sudah juga diberikan firasat tentang sakit-sakit kita. Di antara kita itu sudah dapat membedakan iko sakit biasa-biasa baik, iko sakit kayaknya lain. Ya. Jadi kadang-kadang di antara orang diberikan kesempatan untuk manggil anaknya, nak kumpul kamu cucu, kumpul apa, nampaknya sakit ayah ni atau sakit datuk ni dah macam biasa lagi. Mungkin tak lama lagi ayah nak tinggalkan kamu, tolong ya, kamu keluarga baik-baik, ya. Dulu berdulur jangan bertengkar, ya. Saling tolong kalau anak-anak kita, cucu-cucu saya ni pengen nak cari kerja, saling tolonglah kamu ya. Nah, itu mobil yang di samping rumah itu jangan kamu jual. Nggak puaya, itu kan mobil orang. Umpama orang. Nah, artinya kita sendiri sebenarnya kita dapat membedakan iko sakit biasa, iko sakit yang mungkin. Itu namanya firasat ya. Ya, ada pula ilmu laduni ini anda itu. Kita ada suasana kebatinan kita yang berbeda ya. Sama dengan kita biasa mimpi, Pak. Mimpi biasa.
Tapi ada kadang-kadang mimpi-mimpi tertentu ketika sudah bangun terbayang dengan mimpi tadi. Ya? Lain rasa mimpi ini. Kalau mimpi yang biasa itu, aku tuh lumada sembahyang isya. Ini mimpi malam ini aku sudah sembahyang isya, sudah sembahyang tahajud, kok mimpinya kayak gitu. Kalau mimpi yang belum sembahyang isya itu mungkin diganggu jin, diganggu setan. Kalau mimpi kok kayaknya, umpama lah. Itulah setiap orang tuh punya firasat masing-masing. Nah, bermacam. Oleh karena itu di tahun 2024 ini ya kita ini akhir mulai orang mempermasalahkan boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Mulailah kan, sudahlah. Saya bilang yang boleh mengucapkan selamat Natal ada alasan. Yo, bolehlah. Apalagi pemimpin yang dipimpin dia tuh bukan orang Islam kalau kan bisa be dia tuh ada orang Kristen, orang apa biasa lah ucapkan be. Awak ada ngaku ya kamu dia tak. Awak cuma menghormati kamu dia be. Itu kata yang membolehkan. Rasulullah kan pernah lagi khutbah lewat banyak Yahudi. Rasulullah keluar duduk berhenti sulang sambil berhenti. Sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa gitu? Itu kan orang Yahudi, orang kafir. Kita menghormati dia sebagai sama-sama ciptaan Allah. Ini dulu dia kan. Tapi katanya tidak bisa. Walaupun ucapan itu penting. Dengan ucapan orang yang non Muslim menjadi Islam. Cuman ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ucapan orang yang haram jadi halal. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu kan cuma ucapan. Ingat, ucapan itu juga mengandung konsekuensi kalau soal hormat menghormati biarlah. Yang penting agama dia lah, agama kita lah. Dia biar tidak usah kita ganggu. Kalau ada orang ganggu kita larang. Kalau perlu kita amankan dia sedang beribadah, itu hormat. Prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Artinya ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Semuanya punya landasan yang mungkin secara logika keduanya dapat dibenarkan. Nah, posisi kita macam mana? Kita pemimpin tidak ada. Dekati juga urusan-urusan nggak boleh. Kalau menurut saya lebih baik ambil zona aman. Zona aman itu tidak usahlah mengucapkan selamat Natal. Kita hari raya Idul Fitri, Bu. Marah ada orang Kristen ada ucapkan selamat Idul Fitri kepada kita? Tidak kan? Dia juga ada marah dah kalau kita ada mengucapkan selamat Natal. Udah lah, sesama ada marah dah. Tidak. Apakah orang yang tidak mengucapkan selamat hari ibu dianggap durhaka dengan orang tua? Tidak ada. Nah, sudah. Tak usah membuat jadi bahasa fikirnya itu dak ma yaribu ila ma yaribu. Apabila datang yang meragukan, ambillah yang tidak meragukan. Artinya ambillah zona-zona aman saja. Kalau saran saya sendiri saya tidak mau mengucapkan itu. Kalau orang lain punya pendapat lain ya silakan ya. Yang penting kita jangan bertengkar. Jangan kau tidak tahu dia hanya salah ada. Macam sekarang masuk grup kita, dalam grup kita tu macam-macam patah, ya macam-macam pilihan. Tidak usah kita bertengkar gara-gara milih presiden. Kita ni kalau tidak dia yang mimpin nanti kacau negara ni. Lah berapa 7 atau 8 ke presiden macam pola gitu kan. Nah, yang kita setuju belum tentu terpilih. Ya. Jangan sampai nanti sudah terpilih mulai mereka kata lah kau sebut kau kan ya? Kau sebut dulu akhirnya orang senang-senang di sana, awak risiko batin. Tetangga dah berteguran, yasinan dah mau undang apa urusan dah. Kawan habis dia bertengkar di sana, keluar tu dia main warung kopi sama-sama. Kenapa? Karena kita ni cuman pembaca berita, bukan pelaku sejarah. Nah, kita ni cuma membaca berita. Apa pengetahuan Bapak tentang politik, itulah juga yang saya tahu. Nah, lain dengan pelaku sejarah. Kalau pelaku sejarah, dia tahu kronologisnya. Mana? Kita cuma nampak apa yang kita nak nampak, yang tersembunyi dah tahu.
Bapak ini anggap saya ini baik, karena saya datang baru sekali tidak. Seminggu begitu berkawan akrab akan nampaklah buruk saya selaku manusia. Manusia, tidak ada. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi apa? Ya penting kita banyak berhusnu. Saya rasa menurut saya sekarang yang nanti banyak dari pahala di akhirat itu namanya Gibran. Tidak. No banyaknya orang ngatain dia. Yang dikata itu belum tentu benar. Ya, ada hadis Rasulullah ketika seorang datang menemui Allah membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, tapi pahala itu hancur lebur. Kepada apa diberikan? Kepada orang yang telah dia sakiti, orang yang fitnah, orang yang dia ghibah, dia diberikan. Ya Allah, dulu dia itu telah menzolimi aku. Dulu waktu aku ingin membalas aku tidak sanggup. Ya Allah, karena aku orang lemah. Sekarang di hadapanmu aku minta keadilan. Kata sudah ambil pahala dia itu bagikan ke kau. Bagi datang lagi nangko lah pula kan. Dulu dia memfitnah aku, tapi aku nak malas. Aku ni orang lemah. Ya Allah, di hadapanmu aku minta keadilan. Sudah ambil pahala dia itu bagikan ke sini. Kata Gibran pula, apa dia orang tahu ya aku dulu. Aku dah tahu dah. Aku jangan kata dia di Jambi. Sudah ambil pahala dia bagikan. Banyak dia dapat pahala. Itu namanya dapat dosa kering. Atau yorak itu dosa kering. Dosa maling gula terasa manis. Ada dosa maling garam terasa hasil. Ngato yorak itu namanya dapat orang yang kita kato itu tidur dengan nyenyak, awak yang ngato dia tak bisa tidur. Maka kadang-kadang lebih baik kita tidak tahu aib orang, sehingga tidak ada yang perlu diceritakan kepada orang lain. Beda tuh. Istilah kalau ada datang ke WA saya itu, ada guru SMA ketika nengok anak mantan anak muridnya itu menikah, dia datang anak muridnya, guru masih ingat tak saya? Saya anak murid bapak, aku tak ingat. Dulu waktu SMA ada kawan kehilangan jam tangan. Itu saya yang ambil. Saya masuk kantong saya, lalu guru bilang menjauh kami ke depan kalau menghadap ke dinding. Guru merisa kami seko-seko, saya tinggal dan waktu itu takutnya saya dipermalukan di tengah kawan-kawan. Dan ketika guru ngambil jam itu dari kantong saya, saku saya, kami disuruh duduk kembali. Lalu guru bilang, siapa yang tadi kehilangan jam tangan, ini silakan. Kenapa guru dah sebut waktu itu saya yang ambil? Kata guru, aku dah tahu juga. Karena saat aku meriksa kau itu, tak aku pun menutup mukaku, mataku dengan kain. Sehingga gurunya itu menutup mukanya dengan kain, dia periksa seko-seko kantongnya. Kenapa? Dia tak pengen tahu siapa yang ambil. Ya? Pertama dia kecewa. Kenapa? Seorang guru tidak mampu mendidik anaknya sehingga anaknya jadi pencuri. Yang ketiga, dia tidak mau menceritakan aib muridnya kepada murid-murid dia yang lain. Ya, jadi kalau orang langsung coba kata orang nyimpan rahasia itu macam bisul, belum meletus, belum senang hati, belum tercerita ke orang, belum senang hati. Lebih baik kita tidak perlu tahu terlalu banyak cerita buruk orang. Kalau cerita baiknya kita dengar, mudah-mudahan bisa diceritakan. Ya Allah, anak si Anu tu, aku tahulah orang tuanya tak begitu mampu, tapi anaknya sukses sekarang. Kenapa anaknya baik, anaknya mandiri, taman apa SMA, taman aliyah, aku tengok dia kerja di masjid doa, jadi mudim di situ, jadi marbot di situ, sehingga orang tuanya tak perlu lagi ngirimkan duit untuk dia. Alhamdulillah. Sekarang aku tengok dia jadi dosen di Jahum Pak Mo kan. Nah mungkin jadi kabar bagi anak kita, nak tengok dia macam tu niat kawan pengen sekolah. Kau tidak, saya betul macam tu dah. Kau tinggal sekolah, biar urusan makan, urusan mencari biaya, biarlah ya. Terkadang mendidik anak kita sekarang lebih sulit daripada menurut saya ayah kita mendidik kita dulu. Tidak? Kenapa? Karena ayah kita dulu, kita lahir ayah kita petani. Macam saya lah kan. Tapi anak saya lahir ayahnya pegawai negeri.
Saya bilang, nah tahu dah ayah kau dulu. Seles pinggang lah, pakaian seminggu-mingguan tu lah kau pakai. Tak berhenti-henti dah. Tak pernah ya mak ngasih jajan dah. 3 kilo jalan kaki sekolah tu nak. Apa dia bilang? Itu kan ayah dulu. Itu kan ayah dulu. Jadi saya cerita macam tu waktu rumah almarhum Pak Hasib Sam, samping saya Mubarak. Apa kata Mubarak? Ustaz, aku tak pernah ngalamin macam kata Ustaz tu. Iyalah. Abang lahir, ayah abang bupati. Jadi kadang-kadang cara berpikir seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan dia. Saya dulu berpikir macam itu, dan kena orang saya baru lahir, baru tamat SD, langsung diajak motong getah. Dari sudah nyadar itu motong itu berhenti dulu nyelang getah tu netes ke batok itu, berhentilah duduk. Apa bilang? Li, kalau kau dah ada rajin sekolah, kau macam ayah kalau sampai itulah kelima dia. Nah, kalau kau dah nak macam ayah kau, ya rajin-rajinlah kau. Hari hujan, tak bisa motong, ngikut mak ke sawah, ambil butang rumput, nandur, nyambangan. Apa kata mak? Li, kalau kau dah rajin sekolah, kau melumpur lah sampai itu. Jadi yang berpikir itu anak kita kan baru lahir, dia minta, dia nak lagi pisang diulak dengan nasi itu dan nak. Kita kan pisang Sarawak dibakar, diulak pakai nasi. Itulah disuap-suapkan ke kita lagi kecil kan. Anak kita dah nak susu SGM. Kami dulu susu Indomil tu lah. Ya, tu anak kau kata bini kita pula kan. Bukan anak aku. Aku dah nak anak aku gizinya rendah. Macam-macam lah. Ayolah, pokoknya kini tu biarlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sudah. Ayahku kau dulu sekolah bu. Ayah bilang orang rumah tu ibu. SD, SMT dekat rumah tu lah. Tamat lah tu. Apa nak sekolah nak cari kenanang mahalnya? 250.000. Sebulan. Wah, SD sampai rumah aku gratis. Wah, iso anak kita harus berkualitas. Ayolah. Nah, kita ni dengan bini ini macam tu lah bu. Bukan takut banyak ngalah ya. Tapi sudah. Yang penting hidup kita ni ya tenang. Enak. Jadi ini kita waktu Isra-nya jam 6 lewat 2 menit. Sekarang jam 5 lewat 47 menit ya. Pokoknya waktu Isra kita berhenti ya. Jadi kita sholat Isra waktu suruh kita berhenti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita pandai-pandai lah. Sudah-sudah. Biasanya ini ramai jemaah, masuk ramai lah. Biasanya pejuang subuh ini mencari masjid pertama jauh dari jangkauan. Itu. Kita mendambakan kan boleh. Bercita-cita kan boleh. Mendambakan suatu saat sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat. Itu kalau kita dapat. Entah zaman kita bisa, entah zaman anak cucu kita. Maka saya sangat apresiasi pejuang subuh ini. Ya, saya ini anggota juga lah, tapi lebih tidak begitu aktif kan. Kalau disuruh tukang tausiahnya barulah kan. Kadang-kadang kalau di kegiatan lain banyak juga tidak hadir. Tapi saya apresiasi. Dan memang anak pejuang subuh ni anak muda-muda. Ada yang datang ikut ke sini kadang dari Selat, dari Lopaur, Pulau Betung, daerah-daerah jauh. Ingin berjuang ya. Dan itu yang kita inginkan, kekompakan kita. Ibu, anak-anak ibu, yang bujang-bujangan, ajalah sholat subuh masjid. Sekali dia nak, sekali tak lah. Mungkin sebagian jangan pula. Dan nak ajak teruslah ya. Marah-marahi ya, kalau dipukul dia melawan sudah. Cakap kau ni nak diwani nak idak duduk sebentar. Ni subuh kita hari ini jam 4 lewat 35 menit ya tak? Kira-kira 2 menit nyelang subuh tu atau apa? Duduk bentar. Sudah bangun awak duduk tu.
Kau nak cobalah semayang ke masjid. Apa ginang mak harapkan dari kau? Mak dah minta duit dah. Mak pengen kau ni besok kalau mak mati kau ngirimkan pahala untuk mak. Semayang beda jadi dosa bagi mak. Ya, agak semenet kalau cakap macam tu pergi ke masjid. Mungkin lu didengarnya. Ada. Isu bagi buat pula. Menggerib lah pula kau ni. Akhirnya paling dia bilang, mak cerewet nian. Sudah, biarlah. Ada. Lebih baik dia menengok kita cerewet di situ, daripada nanti kalau kita lah sudah meninggal baru, awak meninggal, nyo duduklah di luar, duitnya banyak lah untuk bagi orang makan tu, tapi dia nak masuk dia mayang dah tahu, ada nikmat rasanya kalau kita nengok ayahnya meninggal, maknya meninggal, anaknya jadi imam kan ada, ya Allah. Ada rasa sejuk hati kita nengoknya kalau kita melihat ada di antara keluarganya, anaknya yang memandikan jenazahnya. Kenapa? Kalau mandi jenazah itu diutamakan keluarga yang paling dekat, kalau itu anaknya lebih, agar aib-aib pada jenazah kita itu tidak diceritakan kepada orang lain. Nah, itu tujuannya. Nah, aurat kita tidak didengar oleh orang lain. Nah, supaya itu. Jadi walaupun seandainya anak kita keren di selatu gedung besar, ada pelatihan jenazah, suruh ikutlah kau nak. Apa pula ikut jenazah itu? Nah, minimal kalau mak mati besok, mak pengen kau yang mandikan jenazah. Kalau ayah mati besok, kau yang bisa. Itu baik. Soal kau nak menyandikan jenazah orang tu nak tahulah. Terserah kau lah nak apa tidak. Barang kadang-kadang kita ni satu kelurahan ada orang 4 yang tukang mandikan. Siapapun yang mati dia itulah yang dipanggil. Bayangkan kalau seandainya dalam masa itu 4 orang meninggal serempak, untuk mandikan cuma dia tu lah. Apa dak bawa ke kolam renang kan? Ya intinya mandi itu kan asal tersirami semuanya, terbersihkan ya sudah. Ya itu inti sebenarnya kan. Kalau yang pakai air bedaro, kapur baru itu kan sunatnya saja. Saya nengok orang mandikan jenazah kita di Mekah tu Pak. Pakai sawer mau. Macam tu dak pula pakai tegakkan dulu. Pencet siko, tarik sini dah ada dah. Itulah intinya mandi itu kan. Jadi oleh karena itu saya tidak mempermasalahkan itu, tapi ingat kata seorang maqalat mengatakan al-yauma ahsanu mimmadin fa huwa faizun. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dia orang beruntung. Al-yauma sawa'u mimmadin fa huwa khasirun. Orang yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Hari ini dapat duit 100.000. Besok 100.000 juga. Besoknya 100.000 juga. Rugi. Kenapa rugi? Harga cabai hari ini tentu berbeda dengan harganya besok. Jadi kalau bisa setiap hari itu rezeki juga bakal begitu pun aman. Kemarin semain subuh, hari itu semain subuh juga, itu rugi. Kalau kemarin semain subuh baik, hari ini tapak dengan semayang sunat beruntung. Kemarin semain subuh dengan semain sunat baik, hari ini ditambah sih. Ada orang hobinya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baliklah tegak. Sampai ke rumah dia tinggal meja. Apalah, sampai ke rumah itu nunggu hari terang. Apalah salahnya duduk dulu, berzikir agak sebentar, habis baca doa, selawat salaman, baru kita balik. Nah, belajar nambah amal. Tak pernah sholat sholat tasbih, coba. Nah, habis sholat tahajud di rumah jam 4 selesai, setengah jam masih bisa sholat tasbih. Sholat tasbih, habis sholat tasbih, azan berkumandang, awak pun ke masjid. Nah, pada cara-cara kita lah. Ya, ilmu itu sedikit yang penting diamalkan. Al-yauma qabihum mamadin bahwa sakim. Orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin dia orang celaka. Maka oleh karena itu, mari kita terus di 2024 ini Allah berikan kesempatan hidup. Macam pola hidup ini. Ya, kalau umur 20 tahun orang nanya,
Kau sekolah di mana? Ada. 30 tahun pertanyaan mulai berubah. Ada. Kau udah kawin apa belum? Umur 40 tahun pertanyaannya, anak kau lah berapa? Ada. Umur 50 tahun pertanyaannya, kalau punya menantu apa tidak? Punya cucu apa tidak? Umur 60 tahun pertanyaannya, kawan kita satu sekolah dulu yang meninggal siapa? Sianu. Umur 70 tahun pertanyaannya, kawan kita yang satu sekolah dulu yang masih hidup siapa? Pertama yang meninggal siapa? Ini yang masih hidup berapa? 40 juga kawan selokal yang masih hidup, kau, aku, 4, yang lain lah mati. Umur 80 tahun orang datang dia mulai bertanya, kau kok siapa? Juga ada saat itu kan, nggak mulai dah. Kau kok siapa? Ora kacamata dia tanya, di mana kacamata? Kalau dia tak kepala, ada kawan nanya apa namanya tu, nanya kunci motor, kunci motor di tangan dia. Mana kunci motor? Tadi aku tengok tadi aku lepas isi kau, tangan di tangan ngantung. Kau dapat dengan sampai lamunian macam tu. Ada kawan tu doa, ya Allah, aku ridho lah kalau sakit. Cuma aku pengen ya Allah, sakitnya jangan lama amat. Kalau bisa sebentar sakit matilah. Maksudnya tu kalau terlalu sakit, terlalu lama nyusahkan orang. Mungkin itulah bahasanya mungkin. Nah, kalau bisa, mati. Dah banyak amat cerita, dan sudah, ya, tanggung. Nafas saya juga mulai kadang sesak kan. Pada umur baru 54 kan? 54, 2024 lagi 55. Pada kata kawan umur Pak Ustaz ni kan tengoknya kayak umur 35 we, alhamdulillah berupa we ya. Tapi tenaga we tu mana tu? Baca doa we kadang baca ayat tadi tu dan sampai ke ujung berhenti dulu kan. Tapi kadang-kadang rasa tua itu masih tak mau ngaku tu. Itulah manusia. Ya. Maka kita jangan sampai kita lalai, ya. Bahwa manusia itu kadang mudah lupa kata Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iza massal insana durru da'ana li zambi aw qa'idan aw qa'iman falamma kasabna anhu durruhu marra ka'allam yad'uni ila durri massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Kata Rasulullah, manusia itu seringkali ya, ketika ditimpa musibah dia berdoa kepada kami dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring untuk mengangkat musibah dalam dirinya. Tapi ketika musibah itu telah kami angkat, mereka kembali lupa, seakan-akan tak pernah dulu berdoa minta ditinggalkan musibah. Itulah manusia. Saya dulu lama jadi ketua IPNU, Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Berapa kali ikut kongres ya. Itu kalau dia masuk dalam kelompok Bahsul Masail daerah Jawa itu, rasa Bali itu dan nak gawe lain lagi, nak belajar tu lah. Pokoknya Bali. Saking apa? Saking kita tu rasa nak punya harga di depan kantin, nak punya ilmu nian rasanya di depan kawan-kawan yang ya, ini anak-anak pondok yang di Jawa. Dalam kitab ini karangan Sianu halaman sekian, lihat ini dalam kitab itu ada 34 kadang kitab tersebut macam itu kan. Awak ni wa ma liyala abudul lazi fataroni wa ilaihi turja'un. Ibu tahu dah itu surah apa? Surah Yasin. Nah, ayat berapa Bu? Dah tahu kan? Tak tahu kan? Lah dari umur berapa macam surah Yasin itu? Ayatnya hafal, surahnya hafal, nomor ayatnya dah. Tapi adalah sebulan rasanya macam itu tadi. Engkau kita buku ini. Udah tu mulai lalai lagi. Kenapa? Kena lingkungan tadi. Ya nak. Maka ada orang mengusulkan macam mana samping masjid tu dirikan gereja. Ada ngapa? Biar ada persaingan gitu tu dengan orang lain. Kita ni merasa ada saingan karena kita merasa tidak punya lawan.
Apa kalau dia pernah mau itu di pasaran seduo itu apa? Preman kalau isi pasti di rumah bapak belajar silat, betul tak? Kenapa? Ya takut. Daripada kita ngebung orang, enak kita ngebung dia dulu kan? Daripada kena dului, enak dului. Urusan nggak dia dulu. Oh, nak makan beras saya dulu. Ada jualan tempat lain tidak ada umum, kan? Itu namanya. Kadang-kadang kita membutuhkan sedikit persaingan dengan orang untuk memotivasi. Nah, persaingan kita tuh ya Allah. Aku tengok dia tuh umurnya sama lah dengan aku. Rajin dia, aku tengok dia ke masjid. Masa aku tidak bisa? Nah, itu kalimatnya persaingan. Aku tengok dia tuh orang pelakaian ni anda. Dia macam ke aku lah. Mata pencarian dah pula macamnya. Dah pula banyak. Tapi aku tengok setiap sedekah rajinnya dia untuk pada rajin sedekah. Kenapa aku tidak ambil? Maka dalam urusan dunia banyaklah nengok ke bawah, dalam urusan akhirat banyaklah nengok ke atas. Sehingga kalau kata dalam apa namanya itu, kalau kata Al-Quran itu, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada Allah yang menjadikan hidup dan mati. Kenapa? Allah pengen tahu siapa di antara kamu orang yang paling baik amal. Allah nilai kita. Siapa yang paling baik? Ya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi kadang-kadang kebaikan itu melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Bapak pernah ada yang ngomong gini, ke tiap orang kalau orang sakit, biasa kita ngomong apa? Sabar Pak ya, itu sakit itu cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa Bapak. Selama Bapak sabar, selama Bapak sakit dosa-dosa Bapak diampuni oleh Allah. Sabar ya. Kadang-kadang sambil usah kepalanya, kadang sambil mijit kakinya. Ya Pak, makasih. Kita balik. Apa kata dia bilang? Belum ada sampai ke kau. Kau nak nyebut tu kena kau kadang-kadang betul juga dah. Sabar itu menyabarkan orang pada ketika barang tu sampai kepada kita, belum tentu kita bersah. Ada seorang ustaz ceramah lah. Kita itu kalau sedekah harus berikan yang terbaik dari diri kita. Apa yang paling kita sayangi, kalau itu diberikan, itu yang paling besar pahalanya. Kebetulan istrinya dekat rumah itulah, dan dia ikut pengajian, dengarlah dari mic itu. Ustaz kata dia, hobi ngadu ayam, apa? Melihara ayam dulu. Pokoknya tiap pagi keluar yang tengok ayam tu dulu. Sebelum nak pengajian, ayam tu dulu. Datang orang lewat, Bu, elok ni anak bagusnya ayam ni. Pokoknya enak, eronya elok. Ayo ni kesayangan Ustaz ni. Pengen awak punya ayam macam kau. Kalau pengen ambil lah. Kan kata Ustaz tadi yang paling elok itu paling besar pahala. Keluar ayam bagilah. Balik pengajian Ustaz ni. Mana ayam? Aku bagi ke orang. Nggak bagi ke orang. Nah, kata Ustaz tadi, mana yang paling disayangi itu yang paling besar pahalanya. Aku tengok Ustaz ni sayangnya dengan ayam lah. Lebih sayang dengan ayam ni daripada dengan aku. Aku bagi lah. Apa? Itu tuh. Kalau orang kita, kalau orang ke kalau kita ke orang jangan. Ada nama itu. Naknya orang dengan dia baik-baik, dia dengan orang ya. Itu kalau bahasa keren Al-Quran itu kabura maqtan indallah antakulu mala. Tapi sudah ada. Tapi jangan salahkan ustaznya, manusiawi ada. Artinya maka sering saya bilang kita tak usah banyak ngurusi hati orang, ada. Karena kita tidak bisa ikut campur dengan hati dia. Cukup kita mengurusi hati kita tak bisa meluruskan hati orang yang bengkok karena itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita bisa meluruskan hati kita. Kenapa? Karena kitalah sang pemilik hati itu. Cukuplah kita. Orang nak benci dengan kita silakan. Yang penting kita tidak membenci orang. Orang nak jahat kita lantak. Yang penting kita tidak jahat dengan orang. Orang nak pelit dengan kita biarlah. Yang penting kita kalau dengan orang baik. Cukup itu saja. Jadi kalau ditanya apa cita-cita terbesar dalam hidup ini, jadilah orang baik. Di 2024 buat catatan, ya Allah 2024 saya pengen jadi orang baik. Saya rasa ini pengajian kita pada hari ini
jam 6 ya pas jam 6. Kalau ada kata-kata yang baik, terimalah karena itu hidayah Allah. Tapi jika ada kata yang tidak baik, tidak santun dan tidak pada tempatnya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada pertanyaan dan tidak usah dibuka tanya jawab. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak yang tidak bisa saya jawab. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.